Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Revalina Putri Deviandra dari kelas C Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bengkulu. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya yang berjudul Penggunaan Bahasa Lembak di Daerah Panorama, tepatnya di lingkungan Jalan Danau sebagai alat komunikasi sehari-hari. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat latar belakangnya. Bahasa Lembak adalah bahasa daerah yang masih digunakan sampai sekarang. Masyarakat Panorama, khususnya di Jalan Danau, masih sering menggunakan bahasa Lembak sebagai identitas budaya dan alat komunikasi sehari-hari. Namun, penggunaannya mulai menurun di beberapa ranah, sehingga penting untuk kita ketahui bagaimana bahasa ini dipakai, faktor yang mempengaruhinya, dan bagaimana sikap masyarakat terhadap pelestariannya. Baik, di sini saya akan masuk ke bab 2, yaitu pembahasan. A. Pengertian bentuk penggunaan bahasa dan fungsi bahasa dalam masyarakat. Bentuk penggunaan bahasa dipengaruhi oleh situasi sosial, tingkat formalitas, tujuan komunikasi, dan hubungan antar penutur. Bahasa berfungsi untuk menyampaikan informasi, menjaga hubungan sosial, menunjukkan identitas kelompok, serta mewariskan nilai dan budaya dari generasi ke generasi. B. Ragam bahasa dan situasi berbahasa di dalam masyarakat Panorama. Ragam bahasa terbagi menjadi formal dan non-formal. Di Panorama, ragam non-formal lebih cenderung dominan digunakan untuk interaksi akrab, sehingga bahasa lembak sering digunakan. Situasi berbahasa menunjukkan bahasa apa yang dipakai, misalnya bahasa Indonesia untuk pendatang dan bahasa lembak untuk warga sesama lokal. C. Penggunaan bahasa lembak oleh masyarakat Panorama. Penggunaan bahasa lembak di Panorama, terutama di Jalan Danau, masih sangat kuat karena masyarakatnya didominasi oleh keturunan asli Lembak yang memiliki hubungan sosial dan kekerabatan yang dekat. Bahasa ini dipakai dalam berbagai aktivitas, seperti di komunikasi antar keluarga, percakapan antar tetangga, sampai kegiatan sosial seperti gotong royong. Ciri khas seperti akhiran E pada akhir kata, misalnya AP, dimana, menjadi identitas yang membedakan penutur asli Lembak dengan kelompok lain. Masyarakat Panorama juga cenderung dibahasa. Mereka berbicara bahasa Lembak dengan sesama warga lokal, namun beralih ke bahasa Indonesia atau bahasa Bengkulu ketika lawan bicaranya berasal dari luar komunitas atau situasi yang lebih formal. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat sangat fleksibel dalam memilih bahasa, tetapi tetap memiliki loyalitas yang kuat terhadap bahasa daerahnya. Karena itulah, meskipun adanya pengaruh modernisasi, bahasa Lembak masih terus digunakan sebagai komunikasi dalam kehidupan sehari-hari. D. Perbedaan dialek bahasa Lembak dan potensi kesalahpahaman dalam komunikasi sehari-hari. Dalam bahasa Lembak, terdapat beberapa dialek yang muncul karena faktor usia, lingkungan tempat tinggal, dan kebiasaan berbahasa di setiap kelompok. Generasi tua biasanya lebih cenderung menggunakan kosakata asli yang lebih tradisional, sedangkan generasi muda lebih cenderung mencampurkan bahasa Lembak dengan bahasa Bengkulu atau bahasa Indonesia sehingga lebih terdengar modern. Selain itu, perbedaan intonasi seperti penekanan vokal E kadang terdengar keras bagi orang luar, padahal makna sebenarnya tidak kasar sama sekali. Perbedaan-perbedaan inilah yang berpotensi menimbulkan kesalahpahaman, terutama jika penutur bukan orang asli Lembak atau yang mengerti bahasa Lembak. Kata atau intonasi tertentu bisa ditafsirkan berbeda, sehingga pesan tidak tersampaikan secara tepat. Oleh karena itu, peran orang ketiga atau penerjemah yang mengerti bahasa Lembak dan bahasa Bengkulu atau bahasa Indonesia sangat penting di sini untuk menjembatani maksud sebenarnya. Meskipun ada variasi dialek, hal ini justru menunjukkan bahwa bahasa Lembak masih hidup, dinamis, dan terus berkembang dalam masyarakat. Baiklah, berikut kesimpulan dari materi yang sudah saya jelaskan. Bahasa Lembak masih berperan sangat penting di Panorama sebagai alat komunikasi sehari-hari.
Meskipun terdapat pengaruh modernisasi, penggunaannya tetap dipertahankan oleh ikatan sosial dan budaya. Perbedaan dialek memang ada dan berpotensi menimbulkan kesalahpahaman. Tetapi hal ini yang menunjukkan bahwa bahasa Lembak masih hidup dan berkembang. Mungkin sekian presentasi dari saya. Maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.